Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat datang di acara podcast 180 Degrees kali ini yang dilakukan di Manufacture Digital Hub atau di MDH di area Expo Manufacturing Indonesia Digi Expo. Kali ini kita akan membahas tema VR, AR for Manufacturing ya Pak ya, betul. Dengan pembicara Pak Iswanto Tri, beliau adalah CEO dari PT Nadara Digital Solusi. Mohon dikoreksi kalau apabila salah ya Pak ya. Mari kita dengarkan bersama untuk presentasi dari beliau. Kita persilahkan terlebih dahulu. Kita berikan waktu 20 menit, boleh cukup Pak ya? Cukup. Siap, oke. Silakan Pak. Ya, oke, terima kasih. Ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terus terang ini event pertama kami ya di manufacturing Pak ya. Jadi kita sebenarnya secara ekspertis VR dan AR ini cukup lama gitu. Tapi kalau untuk manufacturing ini sebenarnya sudah lama juga. Sebelum mungkin yang biasa generasi milenial atau Gen Z itu main VR untuk game. Ya, nah manufacturing itu sebelumnya udah lama Pak. Dari tahun mungkin 90-an itu udah masuk VR maupun AR teknologinya sudah lama. Jadi contohnya di Ford Motor itu mereka membuat desain-desain mobil ya otomotif itu pakai VR sama AR-nya. Jadi jauh sebelum ada game VR masuk di dunia ya. Sekarang mungkin dominasi oleh Oculus, nama alatnya Oculus. Nanti kita pamerkan Oculus. Terus Oculus itu pun juga sudah diakuisisi sama Facebook ya, which is adalah Meta, Mark Zuckerberg gitu. Nah, kami PT Nadara Digital Solusi itu salah satu perusahaan lokal yang mengembangkan secara konten dan juga secara hardware-nya Pak. Jadi kita bekerja sama dengan pabrikan di ya terus terang aja di Cina ya, karena everything electronic comes from China ya Pak. jadi kita nggak bisa menafikan hal itulah gitu. Jadi saya ingat film apa ya, Armageddon atau apa. Jadi waktu si Bruce Willis-nya masuk ke stasiun angkasanya Amerika, terus ada temannya yang dari Rusia kan Pak, dia kan mencegah itu ada meteor yang mau nabrak. Nah, orang Rusianya tuh bilang, oh, semua tuh perangkat dari Cina ya, sama aja gitu kan. Walaupun tulisan Rusia semuanya perangkat dari Cina gitu. Nah itu balik lagi. Jadi kita juga mendesain perangkat VR dan AR ini sesuai dengan kebutuhan. Tuh. Jadi kayak handphone yang mungkin di sini ada memori 8 GB atau mungkin RAM-nya 8 GB atau 16 kayak gitu, atau kapasitas storage-nya sampai 256, 512 atau 1 tera. Nah, itu kita bisa mendesain seperti itu juga. Karena kita ada channel pabrik di Cina sana gitu Pak. Nah khusus untuk manufacturing ini saya akan menyajikan beberapa benefitnya kenapa ternyata VR dan AR itu masih sedikit dipakai di Indonesia untuk manufacturingnya Pak. Jadi ketika alokasi pabrik ya. Jadi alokasi pabriknya kita mau misalnya mendesain pabrik di Indonesia, itu cara mengukurnya masih secara konvensional manual gitu. Padahal itu bisa disimulasikan seperti membuat semacam metaverse. Jadi misalnya ada tanah, misalnya saya punya tanah di Klaten misalnya 5 hektar, saya mau bikin pabrik mesin potong rumput misalnya. Nah di situ sebenarnya bisa kita simulasikan Pak. Jadi pabrik segini seperti apa, terus nanti masalah drainasenya, terus masalah pembuangan limbahnya, masalah keamanannya, semua bisa disimulasikan gitu.
Jadi ini saya sambil cerita saja ya Pak ya. Jadi ini kalau masalah baca mungkin terlalu terlalu ribet. Jadi kita sudah implementasikan VR dan AR ini itu di edukasi ya, training itu, terus juga ada untuk kesehatan juga, healthcare Pak. Jadi simulasi penanganan pasien kayak gitu. Kalau mentraining perawat itu nggak gampang. Nah, kita bisa bikin seperti itu. Terus sampai turis. Nah, kalau turis sih sebenarnya lebih ke arah profiling kota, profiling desa wisata dan sebagainya, itu sebenarnya relatif lebih mudah gitu. Nah, balik lagi ke masalah kompetensi kami PT Nadara Digital Solusi. Jadi kita membuatnya integrated platform. Jadi nggak cuma VR aja. Jadi di situ kita juga membuat semacam ada web application-nya, terus ada mobile-nya, ya. Terus nanti selain VR dan AR sendiri, augmented reality sendiri, itu kita juga melakukan simulasi itu pakai video 360. Jadi kalau misalnya ini adalah satu hall, ini adalah suatu pabrik, nah kita nanti ada namanya semacam pengambilan gambar secara 360 sebelum kita buat animasi 3D-nya seperti itu. Jadi dan itu yang dilakukan oleh gamer-gamer. Kebetulan engineer kami itu basicnya game developer, jadi lebih mudah dalam membuat hal-hal yang bersifat animasi terus 3D seperti itu Pak. Nah, jadi salah satu yang kita buat seperti itu. Kenapa masih ada web application, mobile application? Karena di situ nanti akan terintegrasi. Jadi misalnya case-nya adalah ketika ada training dan itu nanti ada semacam KPI tentang ini Pak, tentang sertifikasi dan sebagainya. Nah, nanti kita nyambungnya ke mobile apps tadi. Gitu. Jadi semacam mereka misalnya di depan kita sana ada suatu mesin ya yang sangat canggih itu. Cara untuk melakukan pelatihannya itu mereka harus sebelum mereka mengoperasikan, mereka harus mengakses ke simulator dulu. Nah, simulatornya itu ada di kontennya VR tadi. Nah, jadi begitu mereka mengakses, mereka akan harus men-scan QR code, ya, which is itu adalah pintu masuk dia, bahwa dia adalah memang peserta training. Begitu dia masuk, dia mengakses VR-nya tadi. Nah, begitu misalnya VR tadi dan kondisinya benar-benar seperti mesin itu. Jadi kita akan membuat konten itu benar-benar seperti mesin, cara pengoperasiannya, mesinnya seperti apa. Nah, simulator kayak gitu. Nah, nanti terus misalnya dia harus training minimal 3 jam untuk mesin itu. Nah, begitu harus training 3 jam, setelah selesai udah pas ya secara soal-soalnya, pelatihannya udah pas. Nah, di aplikasi yang kita bikin tadi, di mobile apps tadi, itu akan mengeluarkan sertifikat bahwa dia sudah lulus training simulasi. Nah, baru dia mengoperasikan ke mesin benerannya. Seperti itu. Itu gambarannya. Nah, jadi ya ini ungkapan-ungkapan biasa. Jadi biasa kita akan melakukan beberapa jadi inti dari VR dan AR ini sebenarnya lebih ke, kalau VR itu kita dapat simpulkan lebih ke arah simulasi sama training. Kalau AR itu lebih ke arah inspeksi dan kolaborasi kayak gitu. Nanti kita teruskan nah ini ya, ini ada. Jadi VR itu kegunaannya apa? Di manufacturing itu ada product design and prototyping, ya, terus training and simulation, remote maintenance and troubleshooting, terus sama safety training. Safety training ini sangat penting, Pak. Jadi sampai kita bikin juga konten tentang HSE training. Jadi misalnya satu pabrik kebakaran kayak gitu, kan agak susah Pak ya untuk mensimulasikan pabrik itu benar-benar kebakar itu. Nah, kita bisa bikin dalam VR itu pakai kacamata, pakai headsetnya, dan benar-benar dalam kondisi terbakar. Terus nanti harus kemana?
Jadi misalnya harus ke pojokan sana ngambil apar gitu, jalan itu ya, yang jalan tangan kita Pak ya, bukan kaki ya, yang jalan tangan kita gitu, karena pakai kontrolernya. Ujung sana terus diambil aparnya, terus disemprot. Mana yang harus disemprot? Misalnya atas dulu apa bawah dulu. Nah itu dari kita melakukan ya sesuai dengan juknis dan juklatnya pemadam Pak ya, untuk melakukan tadi. Terus yang AR, kalau di sini lebih ke apa tuh namanya, perakitan ya, and manufacturing guidance. Maksudnya adalah semuanya bisa apa? Guidance adalah petunjuk Pak ya. Jadi sebelum orang itu melakukan, kayak tadi misalnya di depan kita ada suatu mesin yang canggih, yang mahal kayak gitu. Nah, dengan kacamata mereka itu akan ada instruksinya Pak. Nanti ada contoh kacamatanya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah nonton film Mission Impossible yang terbaru, nah si Tom Cruise itu kan pakai kacamata, kacamatanya IR Pak. Jadi dia yang ngejar berlian itu, yang ternyata ada kunci ya Pak ya, kunci itu yang dikejar-kejar. Nah itu seperti itu Pak. Jadi teknisnya gimana? Guidance ini jadi sama, teknisnya adalah semua mesin itu nanti misalnya kita pasang suatu mark ya, suatu tanda atau QR code, which is dia begitu udah masuk di situ, nanti ada kelihatannya Pak, di kacamata ini nanti ada simulasinya dia. Jadi yang kita lihat itu akan ada simulasi dia, bahwa oh mesin ini nggak boleh setelannya tuh nggak boleh misalnya di atas 50%. Cara muternya gimana? Dan muternya juga pakai jari. Jadi teknologi AR yang bisa kita buat itu pakai istilahnya namanya gesture control. Jadi pakai gesture. Jadi dia pakai jari diputer kayak gitu. Padahal kita nggak ngapa-ngapain ya, cuma pakai kacamata doang ya, nggak ngapa-ngapain. Tapi pakai puter ini harusnya segini, setelannya segini dan sebagainya. Nah itu guidance-nya di situ. Ya. Jadi untuk manufacturing, terus juga buat QC, quality control dan inspection. Nah, contohnya gimana? Contohnya adalah ketika QC tadi, ya mereka akan melakukan simulasi dulu. Simulasi ini benar nggak gitu? Kalau simulasi benar, baru dia masuk ke produksi seperti itu. Inspeksinya gimana? Inspeksi ini nanti akan ada kalau sudah secara setting produksinya sudah ada. Nah itu siapa namanya mesin tadi akan dibuat database-nya yang ideal seperti ini. Yang ideal adalah gambarnya seperti ini. Begitu dia pakai pakai kacamata AR itu mereka akan mendeteksi bahwa di mesin itu ternyata ada sesuatu yang salah. Misalnya harusnya lurus, ternyata agak miring. Nah, AR akan mendeteksi itu. Ternyata di situ harusnya suhunya maksimal 30 derajat, 40 derajat, tapi itu udah 50 derajat. Itu bisa dikerjakan juga. Seperti itu. Terus warehouse dan inventory management. Nah, ini lebih ke kayak stokis, Pak. Jadi kalau kita melihat paku yang banyak, mesin-mesin produksi menghasilkan misalnya kan sekali produksi misalnya bisa ribuan, satu hari bisa ribuan. Nah itu bisa juga ditingkatkan kontennya itu untuk inventory management. Jadi dia pakai kacamata, akhirnya dengan teknologi AI dia bisa menghitung. Jadi misalnya dari satu rak ini kita bikin ada rak, ada berapa barang, begitu kita pakai kacamata itu akan terhitung. Misalnya oh ternyata satu rak ini isinya 1000 piece, seperti itu. Itu bisa dilakukan untuk yang warehouse management. Terus yang terakhir adalah remote collaboration. Jadi remote collaboration ini gini, kalau di manufacturing itu apalagi kalau misalnya di agak hazardous Pak ya, jadi daerah-daerah yang berbahaya. Nah itu kadang orang kan inspeksi sendirian ya. Nah si kacamata ini akan ketika dihidupkan akan dimonitor, jadi kayak CCTV, tapi yang kita pakai sebagai kacamata. Jadi ada instruktur kita atau supervisor kita yang mengontrol. Tahu-tahu kita pingsan atau kita keracunan dan sebagainya. Nah itu akan terkontrol di situ.
Jadi orang-orang akan melihat, instruktur akan melihat bahwa karyawan kita yang sedang jalan di sana tuh posisinya aman karena dia masih kelihatan nih, dia lagi lihat apa. Tahu-tahu kalau tahu udah ngelihat geletak gitu, ngelihat cuma lantai berarti pingsan Pak ya. Nah, dan itu bisa kolaborasi dengan bisa komunikasi. Itu ya ini lebih ke value proposition kita. Nah ini tadi yang contoh inventory management ya, terus equipment visualization seperti ini. Nah ini kita bisa bikin seperti ini posisinya dan benar-benar tadi dengan gesture control ya. Ini yang tadi lebih ke simulasi. Jadi sebelum melakukan sesuatu kita simulasikan dulu dengan VR. Kalau kita mendatangkan peralatan yang mahal kan untuk dicoba kan susah. Nah kita bisa bikin secara simulatornya untuk peralatan itu, seperti itu Pak. Jadi ini real time instruction tadi yang kolaborasi, jadi kita bisa ngomong sama orang tanpa harus pakai HT atau pakai handphone seperti itu ya. Nah, ini produk kita Pak, produk kita itu namanya mereknya dia Frombo. Alhamdulillah udah terdaftar di Ditjen Haki ya. Frombo ini merek lokal ya. Jadi dan dari aplikasi pure dari kita. Dari hardware-nya itu kita custom sesuai dengan kebutuhan. Ini yang mobile. Jadi VR tadi kita masukkan ke koper dan kopernya bisa dibawa kemana-mana. Biasanya buat training HSE atau simulasi dan sebagainya yang di kelas seperti itu. Ini kacamatanya, ya kacamata AR-nya seperti ini bentuknya. Oke. Nah kita saya ada contohnya sebentar. Ini salah satu produk yang kita punya. Oh langsung dengan ada contohnya. Ya, okay. Ini udah merek kita sendiri. Ini yang untuk jadi simulasinya pasif Pak. Jadi ada instrukturnya. Jadi orang melihat di sini dan akan melihat kayak gitu. Jadi bukan simulasi terhadap peralatan, bukan. Lebih ke materinya, lebih ke materi teori, lebih ke materi teori, gitu. Oke, yang nanti diambil. Nah ini yang kacamata VR-nya Pak. Ini yang punyanya Mission Impossible. kayak kacamata 3 dimensi. Ya betul Pak. Jadi di sini ada kameranya, dia harus connect, dia nggak pakai baterai, dia pakai handphone biasa. Ada boxnya sendiri juga ada. Jadi si kacamata ini sebagai kamera, karena di dalam sini ada prosesornya tapi nggak ada baterai. Baterainya ngambil dari handphone Pak. Jadi powernya dari handphone. Jadi harusnya sih awet ya. Karena kalau ada baterai kan jadinya barangnya berbahaya. Kalau di sini kepanasan betul kan, gitu. Ini nggak boleh dekat otak kita ada baterai itu nggak boleh, gitu. Terus ya kalau trainingnya yang model ini sebenarnya merek Oculus Pak. Jadi merek Oculus ini yang training terhadap operasional, simulasi operasional terhadap alat. Jadi ini karena ada controllernya gitu. Tapi kita membuat juga yang merek Frombo. Jadi dia seperti ini. Jadi kalau ini mereknya merek Oculus Pak ya. Jadi punyanya Meta, punyanya Facebook gitu. Itu. Nah, jadi kalau yang kita kebetulan belum datang, lebih slim lagi ya, yang merek Frombo itu lebih slim. Mungkin dari saya seperti itu, mungkin ada sambil tanya-tanya silakan Pak Haji. Oke. Kalau ngelihatnya tadi sih benda-bendanya cukup unik juga sih Pak. Saya lebih tertarik dengan yang kacamata sih. Oh iya sih. Iya Pak. Soalnya bisa buat gaya. Oh iya Pak, bener Pak. Soalnya kalau yang lain nggak bisa buat gaya. Iya bener Pak. Oke, pertanyaan dari saya sih cukup simpel sih Pak. Kalau di Indonesia sendiri saat ini ya, dengan dunia adanya VR, dengan adanya AR, dan sekarang lagi ada booming dengan AI gitu ya. Di segmentasi apa saja sih yang di PT Nadara ini sudah sudah totalan nyemplung gitu loh Pak. Oke. Jadi kayak produk dan layanannya itu seperti apa sudah dipakai oleh si end usernya itu di bidang apa saja, di sektor apa saja sebenarnya sekarang? Iya. Jadi kalau terus terang kalau di manufacturing kita baru penetrasi market Pak ya. Jadi karena
karena diskusinya panjang Pak di manufacturing itu. Kita harus ada survei, kita harus belajar mesinnya, kita harus belajar cara bekerja mesinnya, dan itu butuh investasi dan waktu yang panjang. Nah, yang sudah kita lakukan itu kita membuat metaverse kota Pak. Itu di Tangerang Selatan, ya, itu di Tangsel, di kota Tangsel itu kita membuat metaverse kota. Jadi metaverse-nya kita masukkan ke platform VR. Nah, di situ yang mau mencoba itu bisa merasakan keadaan kantor ya. Jadi yang kita bangun masih dalam skala kantor wali kotanya. Jadi mejanya ruang wali kota seperti apa, wakil wali kota seperti apa. Terus kita bisa switch ke ini daerah-daerah wisata yang ada di Tangsel, gitu Pak. Kayak alun-alun Pamulang, terus Kampung Keranggan, terus apa namanya yang jalan-jalan itu, apa yang ya. Jadi yang kita sudah pakai itu, yang sudah bikin salah satunya. Terus ada juga untuk simulasi safety driving untuk jasa raja Pak, gitu. Jadi kebetulan kami membuat sebuah konten game untuk jasa raja. Itu gamenya itu sebenarnya bisa juga sih kita buat sim ya, simulator sim gitu. Cuman ini lebih ke arah kampanye sih sebenarnya. Jadi jasa raja kalau ada event safety driving itu harusnya mengajak kami itu karena kontennya yang buat kami. Jadi itu jadi karena hal itu kenapa dibuat, karena angka kecelakaan tinggi, terus kita bikin konten yang pakai mobil Pak ya. Jadi misalnya bagaimana kalau ada ambulan lewat kayak gitu. Nanti silakan kalau teman-teman pengunjung yang mungkin ada ya kontennya ya. Ada ya, nah itu bisa coba langsung apa tuh namanya konten safety driving tadi. Jadi kalau misalnya kita harus ngapain ketika ada ambulan lewat, kita harus ngapain ketika ada orang ancang-ancang mau nyebrang, kayak gitu. Nah nanti poin yang paling tinggi adalah poin yang benar cara nyetirnya, seperti itu Pak. Jadi terus juga kalau untuk pendidikan banyak Pak, simulasi pendidikan memang lebih ke arah teori Pak ya. Kalau teori yang tadi pakai ini, jadi lebih ke arah misalnya tentang peredaran bulan, astronomi, biologi kayak gitu kan. Jadi buat anak-anak istilahnya lebih ke dunia pendidikan Mbak ya, dari sekolah dasar sampai menengah. Ya, kita pun juga membuatnya. Menarik sekali Pak. Jadi kalau saya tangkap ini berarti pilot projectnya sebenarnya Tangerang Selatan ini Pak untuk metaverse-nya ya. Iya, betul. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti daerah lain juga akan betul Pak, dipakai betul. juga ya. Betul. Oke, nah biasanya ini ketemu dengan sebuah pertanyaan yang umum sih sebenarnya. Kendalanya apa saja sih Pak yang saat ini yang menjadi challenging bagi PT Nadara sendiri untuk mengembangkan teknologi ini, karena totally memang untuk AR, VR ini kan memang bagi orang Indonesia masih baru, apalagi dengan teknologi yang sekarang orang masih lihat apa sih bendanya, nggak real banget gitu, karena harus ngelihatnya lihat via kacamata gitu kan, nggak in touch langsung. Gitu, iya betul. Jadi gini, VR sama IR itu sebenarnya terpicu oleh kata-kata atau gaungan metaverse yang berapa tahun yang lalu itu dideklarasikan oleh Mark Zuckerberg ya, gitu. Tapi ternyata mereka akhirnya dipecatin semua engineer-nya. Gitu. Karena posisinya dunia nggak siap Pak mengikuti pikirannya Mark Zuckerberg. Kayak gitu. Kecepatan. Orangnya pintar, kecepatan. Kitanya masih pakai Excel ya, dianya jualan NFT sama jualan apa di metaverse gitu. Jadi tapi itu yang membuat kita tergerak Pak ya, itu menjadi inspirasi kami. Jadi sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh membuat VR dan AR itu sebagai metaverse gitu. Kita membuat yang reality aja, yaitu tadi Pak, yaitu ada sebagai simulator
inspektor seperti itu, yang dunia reality gitu. Hambatannya apa? Hambatannya hardware-nya masih relatif mahal, Pak. Gitu. Apalagi yang ini, Pak ya. Wah, itu saya incer banget itu. Hati-hati Mas, disimpan Mas. Jujur Dikantongin atau jujur dipakein kalung Mas, hati-hati. Jujur udah diincer nih saya. Ya kalau ini masih seharga handphone, kalau ini masih ya ini di atas Nmax Pak. Oh gitu. Ya. Waduh, mahal banget ya ternyata. Jadi Cicilan nih. cicilan. Makanya saya deg-degan. Jadi ini Pak agak mahal karena di manufakturing sana juga mahal. Dikalikan harga dolar kita juga mahal Pak ya. Kayak gitu. Tapi insya Allah kami sih punya cita-cita punya perakitan di sini Pak. Kita punya, ya doain aja ya rekan-rekan, kita punya pabrik Lokal punya. Iya lokal punya gitu. Jadi sebenarnya teknologinya nggak susah kayak merakit handphone, malah justru lebih mudah merakit ini daripada merakit handphone kayak gitu, karena ini nggak ada power, hanya sebatas IC dan sebagainya, dirakit habis itu di molding dan sebagainya jadi kayak gitu. Ya itu tadi Pak, lebih ke hardware dan posisinya kalau beberapa tahun yang kan Pak Jokowi selalu metaverse kayak gitu kan, semua bupati harus belajar. Begitu belajar nggak ada yang beli Pak, jadi mereka belajar doang. Kita bikin simulasinya, terus nggak jadi dibeli. karena ada kepentingan yang inilah lebih urgent gitu, daripada beli kayak gini. Wow. Itu sih Pak. Menarik Pak. Oke, terima kasih ini untuk siang hari ini dari Pak Is. Sama-sama informasinya. Pak, iya. Saya jujur aja sih ngincar kacamata, serius Pak. Kalau boleh jadi giveaway nih. Nanti teman-teman kalau mau coba simulasi tangsel ataupun simulasi yang safety driving bisa. Yang ini juga bisa sih. Jadi yang pertama untuk simulasi yang sudah kita siapkan itu face recognition Pak. Oh, face recognition. Jadi ini bisa kayak CCTV Pak. Face recognition sama collaboration tadi. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang dimanapun kalau kita pakai ini. Orangnya akan connect juga. Oh, oke. Kayak gitu. Berarti kayak di Mission Impossible kan? Iya juga betul. Dan posisinya kalau di negara asalnya ini sudah jadi tilang etle Pak. Oh. Jadi tilang etlenya pakai ini Pak. Jadi jangan dikira ada polisi pakai ini. Diam aja Pak. Itu mengcapture plat nomornya Bapak. Tapi belakang saya merem juga. Oh nggak pernah. Oh, iya Pak. Kalau merem nggak iya. Kira-kira ini paling ngapain itu orangnya kan. Ternyata nilangin kita. Yang langgar, yang ini lawan arus Pak. Oke, terima kasih ini untuk Pak Is kedatangan siang hari ini di podcast 180 Degrees bersama Aktiknas. Jangan lupa untuk mengikuti dunia perkembangan teknologi dunia manufaktur terbaru untuk menjadi bagian event terbesar pada tahun ini. Silahkan kunjungi di website kami atau di website di manufacturingindonesia.com dan kemudian untuk melakukan registrasi di sana. Kami ada mulai dari tanggal 6 hari ini sampai dengan tanggal 9 untuk hari Sabtu besok untuk event acara podcast Manufacturing Indonesia. Sekali lagi selamat siang. Terima kasih Pak Is untuk terima kasih sama-sama Pak. Terima kasih untuk Mas dan saya moga-moga dapat kacamata ya. Terima kasih. Oke, kami kembalikan ke acara berikutnya. Siapa narasumber berikutnya? Oke.